Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil dengan materi yang selanjutnya yang kemarin sudah saya jelaskan, The Principle of Language Learning Assessment. Sekarang chapter 3 dari bukunya H. Douglas Brown, yakni Designing Classroom Language Test. Secara cepat nanti saya akan mereview apa kelemahan seorang guru dalam melakukan tes dan perbuatan apa yang sering kita lakukan sehingga anak-anak itu menjadi momok ulangan-ulangan itu. Dan ini tentunya perbuatan yang tidak baik bagi kita seorang pengajar, khususnya bagi mereka pengajar yang suka menggunakan LKS ataupun copy paste dari Google, yang mana materi tersebut belum tentu kita pernah ajarkan kepada mereka. Oke, oleh karena itu simak penjelasan dari H. Douglas Brown dalam cara mendesain classroom language text. Jadi ini ya, masih mendesain saja. Jadi outline-nya terus blueprint-nya seperti apa. Nanti saya jelaskan detailnya di bawah. Semoga bermanfaat. Sebelum kita memberi mereka tes, membuat tes, kita harus mengerti apa manfaat kita, manfaat dari tes kita itu bagi anak-anak itu apa? Apa dampak yang akan kita timbulkan jika anak-anak itu mengerjakan tes itu? Kebermanfaatan apa yang kita tularkan kepada mereka? Kita harus mengetahui itu secara mendetail. Terus the objective of the test, tujuan kita apa? Apa yang ingin kita capai ketika mereka mengerjakan tes itu? Mereka spesifikasinya seperti apa? Misalkan untuk mengukur kemampuan mereka, apa yang kita pahami, apa yang mereka pahami ketika saya menerangkan atau pengajar menerangkan kepada kelas. Itu harus diperhatikan. Terus yang ketiga, bagaimana ya? How will the test specifications reflect both the purpose and the objective? Bagaimana spesifikasi tes tersebut merefleksikan ya, terrefleksi dengan baik terkait tujuan dan manfaat kepada anak-anak. Spesifikasinya bagaimana? Yang terakhir, how will the test tasks be selected and spirit item arranged? Bagaimana itu kita mengatur organisasi dalam pembuatan soal kita itu yang baik bagaimana? Nanti akan dijelaskan di bawah. Ada lagi satu, what kind of scoring grading? Terkait scoring and grading kita. Terus feedback yang kita harapkan pada dari anak-anak itu seperti apa, nanti dijelaskan di bawah. Oke. Sebelum saya menjawab itu, sedikit saya akan menjelaskan. Di sini ada type of test. Yang pertama, ada banyak sekali ya di sini ya. Di sini, oke. Ada diagnostic test, ada placement test, ada achievement test dan lain-lain. Kita pertama language aptitude test ya. Di Indonesia dikenal sebagai, kalau di Indonesia ya, TKDA, tes kemampuan dasar. Jadi kalau kemampuan dasar tapi yang dihubungkan dengan bahasa ya tentunya, karena saya di sini pengajar bahasa Inggris. Jadi terkait fungsi otak kiri, otak tengah, otak kanan, otak belakang ya, itu harus sinkronisasi dengan harus kita ketahui. Ini berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa ataupun bisa jadi di perusahaan untuk mengukur kemampuan karyawan kita sampai mana gitu. Untuk TKDA-nya, tes kompetensi dasar, biasanya itu bisa juga disebut minat bakat juga, seperti numbering di sini kan otak kiri ya, ataupun pemahaman. Jadi pemahaman, terus logika dasar kita bagaimana, seperti contohnya dicontohkan di sini. Silakan baca sendiri spesifikasinya. Kalau saya jelaskan detail nanti akan lama. Bisa diakses juga di internet di sini untuk lebih jelasnya. MLAD ya, DM Crash 2 ya, bisa diakses di situ contoh-contohnya secara detail. Yang kedua, proficiency test. Jadi proficiency ini digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa kita yang diarahkan kepada profesi ya. Contoh
mudahnya di sini itu kita bisa samakan dengan soal TOEFL, karena di situ bisa secara spesifik alat ukurnya sangat jelas, yakni structure, grammar, and listening. Jadi keprofesiannya kentara. Nah, dan tujuannya juga terkonstruksi secara bagus ya. Placement test yang ketiga, placement test ini digunakan untuk mengukur kemampuan anak ketika awal masuk, bisa sekolah, bisa kuliah ya. Jadi untuk menyamakan, istilahnya itu apa ya, menyamakan bukan kepintaran ya, menyamakan istilahnya itu level anak ini dalam memahami structure di kelas di level medium, tapi untuk grammar di level di reading, pemahaman reading ya, narasi di level intermediate. Jadi ini butuh penanganan khusus, tidak bisa kita istilahnya itu menyamaratakan treatment kita, pengajaran kita kepada anak yang sudah bisa di reading. Jadi kita harus menempatkan dia placement, menempatkan dia di tempat yang benar. Jadi right man in the right place. Jadi begitu fungsinya placement test. Itu namanya placement test. Oke. Yang selanjutnya ya, diagnostic test. Jadi di sini digunakan untuk mendiagnosa. Biasanya itu di sini itu saya sendiri menggunakan untuk mempretest siswa saya ketika awal perkuliahan. Mempretest mana kira-kira misalkan reading yang kebanyakan salah, ternyata dia di spesifikasi di sinonim atau antonim. Jadi saya sudah tahu kelemahan mereka itu sinonim antonim, saya bisa tepat sasaran. Saya memberikan treatment hanya di materi sinonim dan antonim. Saya hajar di situ supaya mereka bisa. Itu namanya diagnostic test, digunakan untuk mendiagnosa saja. Di pre-test, setelah itu saya treatment, saya post-test. Begitu, kalau sudah bagus, saya selesaikan dan beralih di permasalahan yang selanjutnya. Ya, dirata mana yang salah, begitu mudah sekali. Oke, achievement test ini sama dengan kalau di Indonesia itu final test ya. Jadi achievement itu istilahnya tuh summary ya. Apa yang kita targetkan itu tercapai atau tidak. Nah, oleh karena itu kita gunakan di sini itu di akhir. Apakah sudah tercapai? Ini sama dengan mungkin final test sama dengan post test ya. Nah, bisa jadi seperti itu, achievement test. Oke, selanjutnya sudah. Untuk practical step to test construction saya akan menjelaskan di materi selanjutnya. Untuk hari ini sedikit saja dari saya. Semoga bermanfaat materi saya, yakni yang ketiga ya, designing classroom language test. Untuk materi selanjutnya kita harus bertemu langsung bertatap muka untuk praktek membuat soalnya. Kalau sekarang teori saja, besok prakteknya. Oke, semoga COVID-19 ini segera berakhir, kita diberi kesehatan dan cepat selesai wabah ini, biar bisa kita bersilaturahmi lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.